Coba deh bayangin sebuah kelas di mana anak-anak nggak lagi takut buat salah, tapi malah jadi berani buat mencoba. Nah, inilah inti dari transformasi pendidikan. Kita geser pendekatannya dari yang tadinya serba ngatur dan otoriter, jadi pendekatan yang penuh empati dan fokus buat nyari solusi. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Sekarang, coba perhatiin deh dua gambaran anak ini. Di satu sisi, ada anak yang bertahan. Dia datang ke sekolah ya tujuannya cuma biar selamat sampai hari berakhir. Tapi di sisi lain, ada anak yang berkembang, yang ngerasa aman, aktif, dan motivasinya itu datang dari dalam dirinya sendiri. Pertanyaan besarnya, sebetulnya apa sih yang ngebedain mereka berdua? Jawabannya ternyata bukan di anaknya loh, tapi di lingkungan yang kita sebagai orang dewasa ciptakan. Dulu nih, fokusnya itu ke hukuman, biar anak patuh karena takut. Asumsinya, ya anak itu dasarnya nakal. Hasilnya, anak jadi cemas, pasif. Nah, dengan pendekatan baru ini, fokusnya digeser total ke validasi emosi. Asumsinya beda. Anak itu butuh koneksi dan perlu diajari keterampilan. Hasilnya, anak jadi ngerasa aman, percaya diri, dan akhirnya bertanggung jawab. Nah, pergeseran mendasar inilah yang mau kita gali lebih jauh. Gimana caranya pindah dari dunia yang isinya kontrol, di mana orang dewasa yang pegang kendali penuh, ke dunia yang dibangun di atas koneksi, yang justru bisa memberdayakan anak dari dalam. Jadi ini dia nih kuncinya. Kita itu nggak bisa 100% mengontrol perilaku anak. Nggak bisa. Tapi kita bisa 100% mengontrol respons kita sendiri terhadap mereka. Jadi kekuatan buat berubah itu sebetulnya ada di tangan kita para orang dewasa, bukan dengan maksa-maksa si anak. Oke, disinilah perubahannya jadi praktis banget. Coba perhatikan, gimana kita pindah dari ngasih label jadi pakai lensa. Waktu kita lihat anak yang kita anggap nakal, lensa baru ini ngajak kita buat nanya, jangan-jangan dia sebenarnya lagi kesulitan ngelola emosinya ya? Atau waktu ada anak berbohong, kita jadi mikir, mungkin dia lagi ngerasa takut dan nggak aman. Waktu cara pandang kita berubah, respons kita juga ikut berubah, dan ujung-ujungnya hasilnya pun pasti beda. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget gimana pilihan kata-kata kita itu bisa ngebentuk lingkungan. Kata-kata di zona merah itu kan isinya perintah semua, yang ujung-ujungnya malah bikin anak ngelawan. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan di zona hijau itu kayak sebuah undangan. Kalimat kayak, apa yang bikin kamu ngerasa sulit? Itu nunjukin kalau kita ada di pihak mereka. Siap bantu mecahin masalah, bukan cuma ngehakimin. Oke, jadi gimana caranya kita ngubah teori yang keren ini jadi tindakan nyata sehari-hari? Nah, pendekatan ini nawarin semacam toolkit praktis yang bisa langsung kita pakai. Inti dari pendekatan ini tuh ditopang sama 5 pilar utama. Masing-masing pilar ini secara mendasar ngubah cara kita ngerespons anak di situasi-situasi yang berbeda. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama soal emosi. Dulu mungkin waktu anak nangis kita bilang, udah gede kok nangis, gitu aja nangis. Sekarang kita coba validasi perasaannya. Kamu kangen ibu ya? Nah, pergeseran dari ngabaikan jadi memvalidasi ini adalah fondasi dari rasa aman. Pilar kedua, disiplin. Daripada nyalahin anak yang telat dengan pertanyaan, kenapa sih kamu telat terus? Kita ajak dia cari solusi bareng. Kayaknya pagimu berat ya? Ada yang bisa dibantu nggak? Kita ubah hukuman jadi kolaborasi. Pilar ketiga, interaksi sosial. Waktu ada konflik, peran kita bukan lagi jadi hakim yang teriak, nggak boleh pukul. Tapi kita jadi mediator yang ngajarin soal emosi. Oh, kamu marah ya? Pantesan kamu mukul. Lanjut, pilar keempat. Ini soal motivasi. Waktu anak nolak ngerjain tugas, alih-alih maksa dengan pokoknya kerjakan sekarang, kita justru selidiki dengan pertanyaan yang suportif. Coba tunjukin bagian mana yang terasa sulit. Tujuannya buat ngilangin hambatannya, bukan buat maksain kehendak kita. Dan yang terakhir, pilar kelima. Tujuannya bukan lagi biar anak patuh karena takut hukuman dari luar, tapi buat ngebangun kesadaran dan tanggung jawab dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, kelima pilar tadi itu kan fondasinya. Sekarang, yuk kita lihat gimana fondasi itu dirangkum jadi semacam algoritma, peta jalan praktis yang bisa kita pakai kapanpun, di situasi apapun di kelas. Ini dia nih, kerangka praktisnya. Algoritma 4 langkah yang sederhana banget. Waktu kita ngadepin situasi sulit. Pertama, tahan dulu reaksi impulsif kita. Kedua, cek asumsi kita. Jangan langsung ngasih label, tapi coba tanya, kebutuhan apa yang nggak terpenuhi di sini? Ketiga, validasi perasaan mereka.
Dan keempat, ajak mereka buat cari solusi bareng-bareng. Terus, apa hasil akhirnya kalau algoritma ini kita pakai secara konsisten? Kita nggak cuma ngubah perilaku sesaat loh, kita lagi ngebangun anak yang berdaya dari dalam. Yuk, kita lihat lebih dalam gimana cara kerjanya. Nah, ini dia tujuan utamanya. Kita mau geser dari cangkang luar yang rapuh, yaitu kepatuhan karena takut, menuju inti dalam yang kokoh. Jadi kita nggak lagi berperan sebagai polisi guru, sebaliknya kita bantu anak buat ngebangun kompas internalnya sendiri, biar mereka bisa bikin pilihan yang baik karena sadar dan tanggung jawab pribadi. Coba deh, kita lihat studi kasus ini. Di jalur kiri, ancaman kayak jujur atau nanti dihukum. Itu sebenarnya malah ngedorong anak buat jadi lebih pinter berbohong demi ngelindungin diri. Tapi di jalur kanan, kalimat kayak, di sini aman kok untuk jujur, itu ngubah total situasinya. Rasa takutnya hilang, jadi jalan buat jujur jadi kebuka. Dan yang lebih penting lagi, ada kesempatan buat belajar dari kesalahan. Ternyata kejujuran itu tumbuh subur di lingkungan yang aman, bukan di bawah ancaman. Pada akhirnya, semua filosofi ini bisa kita rangkum jadi satu kebenaran yang sederhana, tapi kuat banget. Rasa aman itu adalah tanah yang subur buat proses belajar. Titik. Dan penting banget buat digarisbawahi ya, ini bukan berarti kita jadi permisif atau tanpa aturan sama sekali. Justru sebaliknya, ini soal gimana kita ngasih batasan yang tegas tapi dengan cara yang penuh hormat. Batasan ini jadi kerangka biar anak bisa belajar ngendaliin diri dari dalam, bukan terus-terusan dikendaliin dari luar. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini. Pada akhirnya, ini adalah sebuah undangan buat kita semua untuk menciptakan ruang kelas dan juga rumah yang bisa memanusiakan hubungan dan memperdayakan generasi penerus kita. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng adalah, dunia seperti apa sih yang sedang kita bangun untuk anak-anak kita dari satu interaksi ke interaksi lainnya? Dunia yang dibangun di atas koneksi atau dunia yang cuma nuntut adanya kontrol?